Saya mau kita bersama menyelidiki firman Tuhan yang berjudul Merayakan Paskah yang telah diperintahkan. Kenapa Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu? Ingin sekali memerintahkan kita untuk merayakan Paskah. Mari kita menyelidiki firman Tuhan dengan judul Merayakan Paskah yang telah diperintahkan. 3.500 tahun yang lalu, orang Israel hidup di bawah penyiksaan Mesir dan bekerja keras sebagai budak dan melayani negara itu selama 400 tahun. Lalu Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir melalui seorang nabi yang bernama Musa. Dengan kuasa Paskah yang besar, dia membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Mesir, Firaun. Sejak saat itu, Tuhan memerintahkan untuk mengingat dan merayakan Paskah turun-temurun di dalam hukum Taurat, Perjanjian Lama. Ada sebuah lukisan terkenal bernama Perjamuan Terakhir dari Leonardo da Vinci, bukan? Lukisan itu menggambarkan saat Yesus merayakan Paskah terakhir bersama dengan murid-muridnya. Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan menekankan pentingnya Paskah. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Di dalam Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, dan Injil Matius, termasuk dalam 4 kitab Injil, kita bisa menemukan betapa Yesus menghargai Paskah di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Yesus telah disalibkan pada keesokan harinya sebelum malam, yaitu hari ini. Dia mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan 12 muridnya dan menekankan perkataan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Namun pada hari ini, Paskah yang Yesus dan para rasulnya menganggap amat berharga sudah dihilangkan. Jika begitu, masalahnya adalah kenapa semua gereja sekarang tidak merayakan Paskah? Paskah telah dirayakan Yesus. Paskah telah dirayakan Petrus, yang dihormati banyak orang di dalam iman. Paskah telah dirayakan Yohanes, seorang rasul yang penuh kasih. Paskah telah dirayakan Rasul Paulus yang layak menjadi wakil gereja awal. Semua orang-orang kudus gereja awal sudah merayakan Paskah. Yesus telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Agar menyelamatkan umat manusia di bumi ini, Dia sudah memberitahukan ajaran kebenaran keselamatan, yang mana salah satunya Paskah. Jadi, ada hubungan yang erat antara Paskah dan keselamatan kita. Jika seseorang berkata, kita bisa memasuki kerajaan surga tanpa merayakan hari Paskah, orang itu adalah orang yang menajiskan darah perjanjian Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan. Itu sudah ditekankan di dalam perjanjian baru. Dia berkata, orang-orang seperti itu harus dikenakan hukuman dan penghakiman. Jadi hari ini saya dan saudara-saudari mengesampingkan perkataan yang manakah benar dan yang mana salah. Apakah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan Tuhan tanpa merayakan Paskah ini? Mari kita fokus pada persoalan ini dan mencari tahu jawabannya di dalam Alkitab. Tentang Paskah yang telah diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, mari kita baca Matius pasal 28. Ayat 19 kita baca. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan melakukan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Walaupun Yesus telah memerintahkannya, hari ini ajarannya itu telah hilang. Salah satunya adalah Paskah. Karena itu, di sini Yesus berfirman, "Pikirkanlah dengan benar apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan beritakan semua hal itu kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi untuk mereka melakukannya." Tetapi Paskah ini sudah dihapuskan oleh manusia pada abad keempat melalui Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Tuhan telah memerintahkan, tetapi manusia tidak usah merayakannya. Apa gunanya itu? Manusia menghapuskannya. Mereka disebut sebagai pemimpin-pemimpin agama. Dengan begitu, kebenaran telah hilang dari atas bumi ini. Lalu zaman kegelapan agamawi tiba. Melalui generasi ini, dimanapun tidak dapat ditemukan kebenaran ini juga, agama zaman itu sudah membumi. Jadi apakah masalahnya dengan proses itu? Semua kebenaran dan firman hidup Tuhan telah diinjak-injak. Lalu apa yang diistimewakan? Agama Dewa Matahari yang disembah di Roma telah ditinggikan pada waktu itu dan telah ditempatkan di dalam gereja dan dianggap sebagai ajaran Yesus dan ajaran dari Tuhan. Pada sekarang ini, ibadah hari Minggu, hari Natal, penyembahan salib, dan sebagainya adalah peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh manusia. Semua hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan dari Tuhan telah menjadi sebuah pilar di dalam gereja secara rohani. Jadi, kita harus melalui Alkitab untuk mempelajari ajaran-ajaran yang diberikan Kristus yang telah datang ke bumi ini untuk keselamatan kita. Mari kita menjadi orang yang menyadari apakah kehendak daripada Tuhan itu. Dengan demikian, Yesus mengutus murid-muridnya, "Pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Apa yang telah diperintahkan Yesus kepada kita, dan apa yang telah Dia minta kepada kita. Mari kita menegaskan hal tersebut melalui Lukas pasal 22, bahwa salah satunya adalah Paskah. Mari kita lihat ajarannya dari Lukas pasal 22 ayat 7. "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, 'Pergilah persiapkanlah apa? Perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan.'" Ayat 9. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah." Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Paskah tidak boleh dirayakan pada sembarang hari, tetapi pada hari yang tertentu. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan apa? Makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Yesus berkata ini, "Aku sangat rindu." Itu berarti, Dia ingin sekali dan menekankan satu hal tersebut, bukan? Dia bisa berkata, "Aku mau makan Paskah," tetapi Dia menggunakan kata sangat, karena di dalam Paskah ada satu hal yang amat penting bagi keselamatan kita. Dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Karena tanpa Paskah tidak ada jalan ke keselamatan. Yesus mengukirkan makna yang dalam dan yang penting pada hari Paskah dengan mengadakan perjamuan Paskah pada hari sebelum Dia akan disalibkan. Mari kita baca ayat 19 dan lihat makna apa yang ada di dalamnya. Adegan Paskah
berlanjut di ayat 19 juga. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dengan memecahkan roti Paskah, Yesus berkata, inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi apa? Menjadi peringatan akan aku. Di ayat 20 dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Cawan ini berisi anggur Paskah. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu. Yesus menyatakan perjanjian luar biasa dari perjanjian baru ini dan menekankan rindu dan ingin sekali untuk merayakan Paskah ini. Ada suatu hal yang harus kita perhatikan di sini. Di dalam Lukas pasal 22 dari ayat 7 sampai ayat 20 yang sudah kita baca tadi. Siapakah yang merayakan Paskah? Yesus merayakannya. Dan siapa lagi? Petrus merayakannya. Dan siapa lagi? Yohanes merayakannya. Yesus, Petrus, dan Yohanes semuanya ada di mana sekarang? Semuanya ada di kerajaan surga. Mereka sudah merayakan hari raya apa? Hari raya Paskah. Yesus mengadakan Paskah dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Petrus telah merayakannya. Orang-orang Kristen sangat mengasihi Petrus. Yohanes adalah seorang murid yang penuh kasih. Di antara ke-12 murid, kita bisa belajar banyak hal dari Yohanes, bukan? Jika begitu, apakah hanya Yesus, Petrus, dan Yohanes saja merayakan Paskah? Jika kita melihat ayat 11, bersama-sama dengan murid-muridku, semua ke-12 muridnya. Semua murid Yesus yang dikasihi Yesus merayakan Paskah bersama dengan Yesus. Kalau begitu, bagaimana dengan jemaat gereja awal? Setelah Yesus disalibkan, apakah Paskah terus berlanjut? Setelah Yesus disalibkan dan terangkat, ada seorang yang bernama Rasul Paulus masuk ke dalam kebenaran dan meninggalkan jasa penginjilan yang paling bersinar. Rasul Paulus, apakah dia merayakan Paskah? Ini adalah kebenaran yang sangat penting, karena inilah yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Rasul Paulus telah menekankannya lagi dan lagi. Di dalam perjanjian baru, dan di dalam semua iman kita, tanpa Yesus, tanpa Petrus, tanpa Yohanes, tanpa Rasul Paulus, iman siapakah yang kita pelajari dan yang kita teladani? Yang paling penting, Paskah ini adalah pusat kebenaran bagi orang-orang yang beriman dan yang merayakannya. Rasul Paulus telah merayakan Paskah. Kita harus memastikannya, bukan? Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 22. Ayat 22 kita baca. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman ini sama dengan firman-firman di Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 20, bukan? Rasul Paulus menerima kebenaran setelah Yesus disalibkan. Bahkan Rasul Paulus berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Dan dia menyebutkan bahwa hal itu adalah Paskah perjanjian baru. Di sini dia sedang menjelaskan tentang roti Paskah dan anggur Paskah. Kalau begitu, Rasul Paulus merayakannya, Petrus merayakannya,
Yesus merayakannya, Yohanes juga merayakannya. Murid-murid Yesus dan semua jemaat gereja awal telah merayakan Paskah. Tetapi gereja-gereja sekarang ini tidak merayakannya. Bukankah ini aneh, saudara-saudari? Yesus telah datang untuk menyatakan kebenaran keselamatan kepada umat manusia. Apakah alasannya? Dia menyatakan Paskah Perjanjian Baru pada malam hari terakhirnya dengan berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Walaupun dia tahu hari esoknya dia akan diselibkan. Mengapa dia memerintahkan merayakan Paskah seperti ini? Perjanjian Tuhan yang amat penting terkandung di dalam Paskah. Mari kita melihat ajaran-ajaran dari Yohanes pasal 6 ayat 53. Ayat 53 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Gampangnya, itu artinya mati. Walaupun punya iman, itu artinya iman yang mati. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, imanmu sudah mati. Dengan kata lain, iman yang sia-sia, iman yang tidak berguna. Tentang apa? Tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, dan tentang kerajaan surga. Iman itu sia-sia. Yesus dengan jelas memberitahukan ini kepada kita. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jalan satu-satunya dan jalan untuk membawa Roh Kudus Yesus ada di dalam kita adalah diukirkan oleh Yesus di dalam Paskah Perjanjian Baru. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia telah membuat perjanjian itu. Dikatakan, makan dagingku dan minum darahku. Daging dan darah Yesus menunjukkan apa? Kalau kita mengerti hal ini sedikit dalam, kita bisa menyadari kenapa perjamuan kudus Paskah yang sedang kita adakan itu adalah upacara yang sangat penting bagi kita, bukan? Tolong buka Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan apa? Merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Yesus pasti merayakannya. Murid-muridnya, Petrus dan Yohanes pasti merayakannya. Kedua belas muridnya. Dan Rasul Paulus juga sama. Mereka semua merayakan kebenaran apa? Kebenaran Paskah. Di dalam firman, Lukas pasal 22 ayat 7-20 dan Matius pasal 26 ayat 17 digambarkan sebagai adegan Paskah yang sama, tetapi sedikit lebih terperinci di dalam Injil Matius. Ayat 26 kita baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Di sini, Yesus telah mengucapkan berkat atas roti. Roti itu adalah roti Paskah. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Di Yohanes pasal 6 ayat 53 dan 54, Tuhan telah memberikan suatu janji dengan berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Janji Tuhan dijelaskan di dalam kebenaran yang disebut Paskah dan di dalam roti Paskah. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan,
yang berisi apa? Anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Lalu, apa maksudnya anggur Paskah? Di dalam ayat 28. Sebab inilah, anggur Paskah adalah apa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika kita melihat kedua firman di Yohanes pasal 6 dan Matius pasal 26 sebagai suatu pasangan, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan kubangkitkan dia pada akhir zaman. Demikianlah janji Yesus. Melalui kebenaran apa kita bisa dibangkitkan pada akhir zaman? Itu adalah Paskah. Dia berkata, "Paskah ini diberikan untukmu, karena kebenaran untuk dapat makan dan minum daging dan darah Yesus adalah kebenaran Paskah yang telah diukirkan oleh Tuhan, bukan?" Yesus telah berkata, "Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini bagi kamu." Hari raya yang disebutkan di dalam Lukas pasal 22 adalah hari raya Paskah ini. Paskah kebenaran hidup ini sudah dirayakan selama hampir 300 tahun, menuruti kehendak Yesus. Kemudian, Konstantinus Kaisar Roma mengeluarkan satu perintah untuk mendukung agama Kristen di luarnya, tetapi sebenarnya dia menanam banyak doktrin agama matahari. Jadi hari ini ibadah hari Minggu adalah salah satu yang mewakili agama matahari. Hari Natal adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Hari itu sama sekali tidak berhubungan dengan hari kelahiran Yesus, tetapi sudah ditanam di dalam gereja sekarang. Pemerintah sudah mendukung gereja-gereja yang menerima doktrin-doktrin itu pada waktu itu. Pemerintah sudah membangun gedung gereja dan membebaskan gereja dari wajib militer dan dari biaya ataupun pajak. Kebijakan-kebijakan seperti ini sudah mendukung agama Kristen, sehingga mereka tidak bisa lepas dari kekuasaan Kekaisaran Roma. Sistem ini terus-menerus berlanjut sampai pada zaman kegelapan agama dan sampai pada zaman ini. Tetapi orang-orang yang menantikan keselamatan dan kerajaan surga tidak boleh mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh manusia. Rasul-rasul tidak pernah melakukan ibadah Minggu. Rasul-rasul tidak pernah merayakan hari Natal. Rasul-rasul tidak pernah menyembah salib. Jika kita percaya kepada Yesus, kita harus memperhatikan ajaran-ajaran Yesus dan semua kepercayaan rasul-rasul yang telah mengikuti kehendak Yesus. Hal-hal itu tidak ada pada waktu Yesus yang telah naik ke surga. Setelah 300 tahun kemudian, itu mulai keduniawian dan mulai rusak. Itulah apa yang kita lihat pada hari ini. Lalu, kita hari ini, haruskah kita mengikuti rupa gereja agama zaman kegelapan pada abad pertengahan yang bertentangan dengan kehendak dari Tuhan? Tidak. Apa yang saya dan saudara-saudari inginkan adalah kerajaan surga dan keselamatan, bukan? Kalau begitu, kita harus menuruti ajaran-ajaran yang telah diberitakan Kristus yang sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Gereja yang memelihara itu adalah gereja yang paling asli. Hari-hari ini, banyak gereja berdebat tentang yang asli dan yang sesat. Apakah inti yang paling penting mengenali yang asli dan yang sesat? Gereja yang memelihara ajaran-ajaran Yesus Kristus adalah gereja yang asli. Gereja-gereja yang berpaling dari ajaran-ajarannya adalah gereja yang sesat. Melalui Paskah, salah satu kebenaran itu, kita cukup bisa membedakan gereja yang asli dan gereja yang sesat, bukan? Dengan kata lain, apa yang ada di dalam orang yang merayakan Paskah, hidup yang kekal di dalamnya. Orang yang tidak merayakan Paskah tidak mempunyai hidup di dalamnya. Jika kita tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kita tidak mempunyai apa?
tidak mempunyai hidup. Inilah keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan kesimpulan Tuhan. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada orang yang makan dagingku dan minum darahku melalui Paskah. Inilah kehendak Tuhan. Kita harus menerima dan mengerti kehendak Tuhan ini melalui ajaran-ajaran Alkitab. Jadi, Tuhan telah memerintahkan merayakan Paskah, memberikan kita hidup kekal, pengampunan dosa. Itu mengandung kehendak Tuhan untuk pergi ke surga, bukan? Ketika Yesus menjelaskan roti dan anggur Paskah, berkata tentang roti Paskah, inilah tubuhku, dan tentang cawan yang berisi anggur Paskah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada alasan dia sudah mengatakannya demikian. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini pada hari raya Paskah ini untuk mengambil bagian dalam daging Yesus Kristus dan darahnya. Kalau begitu, apa maksudnya kita mengambil bagian dalam daging Kristus dan darahnya? Ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya doa Bapa kami, siapa yang ada di surga? Dia mengajarkan bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Jadi, apakah yang harus ada supaya Bapa dan anak memiliki ikatan? Untuk dapat disebut sebagai anak-anak, harus memiliki daging dan darah orang tua, bukan? Tanpa daging dan darah Tuhan, aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak dari kerajaan surga, jadi aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu hanyalah doktrin manusia dan doktrin yang dibuat oleh diri sendiri. Itu tidak mungkin untuk masuk ke dalam perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan, bukan? Bahkan dengan itu, kita tidak bisa memperoleh keselamatan, kerajaan surga, dan hidup yang kekal. Tuhan telah memberikan Paskah kebenaran hidup itu. Kebenaran dan hari raya apakah yang telah didirikan oleh Tuhan untuk menempatkan darah Tuhan yang kudus dan daging Tuhan yang kudus ke dalam kita, anak-anaknya, Paskah. Itulah sebabnya dia telah melakukan apa pada malam itu sebelum dia disalibkan. Dengan berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Dia mengajarkan murid-muridnya arti kebenaran Paskah yang benar. Kamu harus melakukannya dan harus menurutinya. Oleh karena itu Rasul Paulus sudah berkata di dalam 1 Korintus pasal 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dia sudah memberitahukan apa yang telah Yesus katakan itu kepada orang-orang di Eropa, tempat yang jauh. Itu tertulis di 1 Korintus pasal 11 ayat 22-24 yang tadi kita baca. Kenapa Rasul Paulus memberitakan Paskah kemanapun dia pergi? Kenapa Petrus dan Yohanes telah mempersiapkan Paskah menurut ajaran Yesus? Kenapa Yesus yang akan disalibkan esoknya merayakan Paskah pada malam sebelumnya telah berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Dan kenapa saat memberikan roti dia menjelaskan arti dari roti itu? Menjelaskan arti anggur ketika dia memberikannya, bukan? Inilah dagingku dan inilah darahku. Biarlah daging dan darahku ada di dalam kamu. Alasannya apa? Dengan memakan dan minum roti dan anggur Paskah, kamu akan menjadi anak-anakku. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Pasal 6 ayat 17 kita baca. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan memiliki suatu hubungan dengan Tuhan. Kita akan menjadi anak-anaknya, dan dia menjadi bapa kita melalui hari raya Paskah. Jadi, sebagai anak Tuhan,
Apa yang akan Tuhan lakukan terhadap banyaknya dosa yang diperbuat di surga? Mengampuni semua dosa kita. Oleh karena itu, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk anak-anak, itu bermaksud bahwa orang tua kita akan menanggung salib. Dia menunjukkan dan memberitahukannya kepada anak-anaknya, bukan? Inilah maksud dari Paskah. Sebab ada maksud itu. Yesus sudah berfirman, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia akan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Maksudnya kita menjadi satu bersama dengan Tuhan, bukan? Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di 1 Korintus pasal 10 ayat 16, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena kita ikut serta di dalam roti yang satu dari Kristus. Sekalipun kita banyak, kita disebut apa? Disebutkan bahwa kita satu tubuh, bukan? Saya dan saudara-saudari menjadi satu tubuh bersama dengan Yesus melalui Paskah ini. Kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Sewajarnya, anak-anak harus mewarisi daging dan darah orang tua mereka. Tetapi pada hari di mana kita mewarisi daging dan darah rohani adalah Paskah hari ini. Jadi Yesus telah berkata, aku sangat rindu makan Paskah. Petrus telah merayakannya, Yohanes merayakannya, rasul-rasul merayakannya, dan semua jemaat gereja awal telah merayakannya. Rasul Paulus, seorang rasul yang terkenal juga, telah merayakan Paskah dan memberitakannya di Eropa dan di Korintus, daerah jauh juga. Dia sudah berperan sebagai pelayan perjanjian baru. Menurut semua sejarah ini, siapakah bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mari kita cari tahu jawaban Tuhan di Matius pasal 7. Matius pasal 7, ayat 21 kita baca. Pasal 7 ayat 21 kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa yang pergi ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jika begitu, kita merayakan Paskah hari ini. Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Tuhan telah mengajarkan manusia tentang perihal Paskah sejak zaman Musa 3.500 tahun yang lalu. Dan Yesus sendiri datang ke bumi ini dan menekankan Paskah sekali lagi. Tetapi gereja-gereja sekarang tidak merayakannya. Fenomena apa ini? Gereja-gereja di seluruh dunia sedang berada di tengah-tengah krisis rohani yang hebat. Mereka tidak tahu apakah keselamatan dan manakah jalan hidup yang kekal. Mereka menganggap hari Paskah yang kudus ini sebagai hari biasa dan yang hina. Tetapi, semua anggota kita di Sion, di seluruh dunia, merayakan Paskah pada hari ini, menurut kehendak Bapa dan Ibu. Kita merayakan Paskah sesuai dengan semua nubuat dan ajaran dari Alkitab. Melalui Paskah, Tuhan telah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dengan jelas, Tuhan menyebutkan ini. Ada lagi satu alasan Tuhan memberikan Paskah. Umat manusia dilahirkan di bumi ini sebagai keturunan Adam. Manusia beranak dan bercucu di atas bumi ini. Apakah kita bisa masuk surga dengan darah Adam dan Hawa? Apakah kita bisa menyebut kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna? Tidak bisa menyebutkannya. Lalu apa yang diperlukan bagi kita? Darah Yesus Kristus yang mahal diperlukan bagi kita. Menurut Roma pasal 5 ayat 14, Adam melambangkan siapa? Adam adalah gambaran dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Manusia tidak bisa hidup kekal dengan daging dan darah Adam. Tetapi kita yang belum sempurna bisa disempurnakan dengan daging dan darah Yesus Kristus.
yang dilambangkan dengan Adam. Prinsip penciptaan yang Tuhan inginkan adalah bukan lahir dan mati lagi sama seperti Adam, tetapi suatu keberadaan di mana semua orang dapat hidup selamanya dan pergi ke kehidupan yang kekal adalah kehendak yang paling mendasar di dalam penciptaan Tuhan. Untuk melaksanakan kehendaknya, diperlukan darah Yesus Kristus. Maka Yesus telah berkorban di atas salib sebagai ganti dosa manusia. Dengan keinginannya bahwa semua umat manusia memperoleh daging dan darah Kristus yang kudus, Dia sudah menetapkan suatu kebenaran, yaitu Paskah, yang sedang kita rayakan. Karena kita tidak bisa menjadi yang sempurna dengan darah Adam, Tuhan telah mendirikan Paskah perjanjian baru untuk menjadikan kita yang sempurna dengan daging dan darah Kristus. Orang yang sudah mengambil bagian dalam daging dan darahnya akan maju ke dalam karunia apa? Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. Pasal 15 ayat 45 kita baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Kita sudah lahir dengan memakai rupa dari Adam. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa apa? Rupa dari yang surgawi. Siapa yang disebutkan dalam ayat ini? Dikatakan tentang Adam yang pertama dan Adam yang akhir. Adam yang pertama adalah Adam yang telah ada di Taman Eden. Dan Adam yang akhir adalah Yesus menurut Roma pasal 5 ayat 14. Dan dikatakan bahwa kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Apa yang diperlukan untuk kita memakai rupa dari yang surgawi? Hanyalah ketika kita mewarisi daging Kristus dan darah Kristus, kita dapat menyebut Tuhan sebagai Bapa. Karunia apa yang diberikan kepada orang yang seperti itu? Keselamatan. Mari kita baca tentang keselamatan ini dari ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan apa? Akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Lihatlah kita akan diubah seperti apa, di ayat 52. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Mengucapkan kata apa yang artinya tidak dapat mati dalam dua kata. Disebutkan akan menerima hidup kekal. Melalui apa hidup kekal itu dijanjikannya? Bukankah itu dijanjikannya melalui Paskah? Harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54 kita baca, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita memahami bahwa alasan-alasan kita merayakan Paskah hari ini hanyalah surga yang kekal dan keselamatan, bukan? Saya berharap bahwa ini akan menjadi Paskah kudus penebus, memberikan kemuliaan kekal dan memuji Tuhan Elohim yang telah memberikan kita semua poin-poin ini sekali lagi dan memberikan kita Paskah perjanjian baru. Saya menutup khotbah ini berharap berkarunia melalui firman ini. Terima kasih.